Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ya, seperti yang kalian tunggu-tunggu, ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu. Dengan tayangnya video ini sudah saya siapkan untuk 12.12 ya teman-teman ya. Jadi 12.12 kita akan diskon besar-besaran 50%, yang paling tinggi diskonnya sampai 30% ya teman-teman ya. Jadi untuk diskonnya itu hampir merata semuanya 50%, hanya beberapa yang tidak ya teman-teman ya. Jadi pertama itu ini ada buku Titis Mata Putih untuk belajar tentang kegoiban, tentang sihir-sihir. Ini di sini ada, dan serial buku ini sudah mulai terbatas karena apa? Sebentar lagi jilid 3 akan keluar. Jadi yang ini akan di stop produksinya ketika memang jilid 3 keluar teman-teman. Seperti biasa ya. Keluarnya jilid 2 maka jilid 1 ditutup gitu teman-teman. Nah, ini mumpung masih ada, silahkan dipesan ya. Karena sebentar lagi itu jilid 2 ini akan kita tutup. Untuk produk selanjutnya adalah ini minyak bintang, kita diskon 50% juga ya teman-teman ya. Ini minyak bintang, kalau kalian yang mengikuti saya ya, tentunya kalian itu akan melihat minyak bintang ini dan khasiatnya untuk apa aja teman-teman. Ya, yang ke selanjutnya adalah Super Natura, atau ini adalah untuk seluruh saraf kita, saraf mata, saraf tulang ya. Jadi untuk kalian yang kesleo, kecetit ataupun apa, kalian bisa beli ini. Ini juga kan saya diskon, cuman nggak banyak ya teman-teman ya, paling maksimal ini 10% ya diskonnya teman-teman ya untuk obat ini, karena ini memang sangat mahal dan sangat langka sekali bahannya untuk dicari. Dan ini juga bisa diecer ya teman-teman, cuman kalau mau diecer bisa kalian pesan di WA admin teman-teman ya. Jadi bisa hubungi admin ya sesegera mungkin ya teman-teman. Dan ini adalah parfum aura, yaitu parfum untuk membuka aura ya teman-teman ya. Pakainya itu tinggal kita semprot kayak gini ya, untuk nih membuka aura kita, bahkan menjaga kita selama berpergian di luar rumah teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan parfum aura ini ya, parfum aura ini untuk menjaga selama kalian di luar rumah agar tidak terkena sihir, santet, bahkan makhluk gaib teman-teman. Dan yang terakhir, ini bukan yang terakhir teman-teman, ini adalah paket hernia ataupun usus buntu, juga bisa untuk ginjal, batu ginjal, bisa untuk masalah di area perut ke bawah teman-teman ya. Ya, bahkan untuk masalah reaksi kalian juga bisa cepat disembuhkan dengan ini ya teman-teman. Ini satu paket ya, tidak bisa dibeli ecer, jadi harus satu paket, karena kalau di ecer hasilnya akan berbeda. Dan untuk selanjutnya adalah sehat lambung teman-teman. Ini untuk penyakit lambung kronis maupun non kronis, jadi ini sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan penyakit lambung kalian. Air zam-zam ya, ini air zam-zam yang sudah diruqyah terutama oleh saya pribadi. Untuk khasiatnya bisa dirasakan setelah kalian minum ya, bahkan sampai habis ini pun kalian bisa merasakannya ya teman-teman ya. Semuanya itu adalah ikhtiar ya teman-teman ya. Oke, dan untuk kalian yang punya usaha rumah makan, warung makan, bisa kalian gunakan garam ruqyah ini, dan di dalamnya itu ada takarannya teman-teman. Jadi kalian harus patuhi dan ikuti takarannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan tata caranya di dalam ini ada teman-teman ya. Oke, jadi ini tayang tanggal 11 ya untuk kalian semua. Diskon ini akan saya tayangkan di Shopee selama 2 hari. Tapi untuk via WA admin, karena mungkin admin itu kan banyak banget ya, jadi akan kita respon sampai dengan 5 hari. Jadi silahkan respon ke admin. Untuk kalian yang di luar negeri tidak bisa berbelanja lewat Shopee, silahkan ke WA admin, manfaatkan kesempatan ini, karena di tahun depan kita tidak tahu, kebijakan pemerintah sangat tinggi ya, apalagi kena pajak yang sangat tinggi. Ini kita juga sudah mulai melakukan yang terbaik buat kalian. Terimalah ini. Apakah saya pantas menerima itu? Kamu adalah manusia pilihan. Baiklah.
berat Mas Evi. Assalamualaikum sahabat mata putih. Alhamdulillah, ini hari ketiga saya melewati ujian ataupun saya berhasil melakukan puasa atau ritual yang diinginkan oleh Raja Wareg. Memang sangat menyiksa sekali, namun di hari ketiga ini saya bisa menyelesaikan misi saya begitu sempurna. Sayang sekali Mas Evi nggak kuat ya Mas Evi ya. Iya bisa tuh. Iya. Tapi kalau Mas Evi sampai kuat bertahan ya, Mas Evi hanya mampu 2 hari ya Mas Evi ya. Benar. 1 hari lagi padahal bisa. Tapi setelah melakukan ritual itu dan memakan nasi dari Raja Wareg ya, ataupun beras Raja Wareg. Jadi saya pertama berbuka ya teman-teman ya, itu tidak menggunakan nasi ya, karena memang nggak sempat memasak teman-teman saya. Jadi saya makan berasnya mentah-mentah waktu itu ya, tepatnya tadi habis maghrib makan mentah-mentah, terus karena saya sudah pulih tenaga akhirnya saya masak nasi itu ya, tapi tidak dengan kendinya sekarang saya amankan, saya gantung di pohon ya. Nanti kita balik lagi setelah ini. Saya merasakan ada yang memanggil saya di sekitar sini teman-teman ya, jadi saya langsung menuju ke sini. Suaranya itu wanita ya, tapi saya bisa membedakan meskipun suara saja itu bukan wanita pohon, meskipun di sini tuh masih banyak wanita pohon. Namun setelah saya menjumpai Raja Wareg, wanita pohon itu agak sedikit kayak menjauh dari saya, karena mungkin mereka merasa kalau saya itu bisa membedakan di antara mereka ini. Kita coba maju aja ya Mas Evi. Jadi kenapa saya diam teman-teman? Saya ingin merasakan dari mana sumber yang memanggil saya itu loh. Siapa? Siapa yang memanggil saya? Siapa? Siapa yang memanggil saya? Oh, mungkin perasaan saya saja ya teman-teman ya. Karena sejak saya melakukan media ataupun ritual ya di 3 hari itu ya, saya puasa, saya sukanya berdiam diri, bertapa ya. Jadi saya nggak mainan handphone selama 3 hari. Kenapa? Karena saya sangat mengirit baterai ya. Jadi sayang sekali nanti kalau baterainya terbuang sia-sia. Memang kita bawa ini alat untuk pengecasan dengan solar panel ataupun matahari kita bawa, tapi saya lebih mengirit ya. Saya hanya berfokus melihat jam tangan saya ya. Jadi saya hanya fokus melihat jam tangan untuk memantau jam berapa, karena saya nggak mau tertinggal sholatnya teman-teman.
Dan ini saya merasakan luar biasa, dan sekarang saya merasa saya sudah bisa merasa ke level yang lebih tinggi. Dan kalaupun meskipun kendi itu diambil, saya sudah menyiapkan cadangan teman-teman. Jadi cadangannya itu saya sudah menampung 1 gentong beras, ya, beras dari raja itu yang disuntak itu nggak akan habis-habisnya. Nanti kalau misalkan kita sampai rumah, kita masih bisa membawa kendi itu, saya akan tunjukkan bagaimana itu kita suntak ataupun kita tumpahkan, nggak akan habis-habis. Nanti saya tunjukkan di rumah ya. Saya akan taburi gini terus sampai nggak habis-habis teman-teman. Jadi saya berusaha itu. Siapa tahu mungkin Mas Evi buat dibagikan ke teman-teman kita di rumah ya Mas Evi ya. Iya bisa. Ya, mungkin juga kalau ada yang mau bisa. Saya sudah menyiapkan gentong banyak. Mungkin kalau dibungkus itu bisa nyampe 500 bungkus sih, 500 kiloan ada ya loh. Nih, saya merasakan bisikan kalau saya itu harus berada di sini. Dan apa ini? Mungkinkah ini petunjuk untuk menyampaikan sesuatu ke raja berikutnya? Assalamualaikum. Bentar ya teman-teman, saya harus lebih fokus menenangkan diri. Kuncinya adalah itu. Mas Evi ikut menenangkan diri Mas Evi. Ya, baik juga. Allahu Akbar. Ya kan? Kunci kita adalah menenangkan diri, tenangkan pikiran. Siapa itu di sana? Wanita Mas Evi. Wanita. Iya. Iya. Dia adalah seorang wanita. Mas Evi, saya turun ya Mas Evi ya. Siapa kamu? Gunakanlah tata kramamu. Oh, punten. Saya mengganggu Anda. Tidak. Bungkukkanlah kepalamu setiap kamu menjumpai sesuatu yang belum pernah kamu temui. Itu adalah tanda penghormatan. Baik. Kenapa engkau menghadang saya? Saya menghadangmu dikarenakan ini adalah tugasmu selanjutnya. Kalau boleh berkenan, siapakah engkau? Saya adalah Sri Rahayu. Sri Rahayu. Iya, benar. Baiklah. Apakah kamu bagian dari Raja Warik? Bukan, tapi misi kami
Lantas, kalau misi kita sama, berarti kamu akan menuntun saya untuk menuju ke langkah selanjutnya. Iya, saya akan memberikan kamu tanaman emas ini. Tetapi ini tidak memiliki apa-apa tanpa pasangannya. Pasangan, maksudnya apa? Pohon emas ini harus disandingkan dengan keris. Yang memang keris itu berjodoh dengan pohon emas ini. Namun, keris itu jatuh di tangan orang yang tidak tepat. Makanya, pohon emas ini tidaklah berguna untuk saat ini. Dan saya memanggilmu datang ke sini untuk mengambil keris itu. Bagaimana caranya saya mengambil keris itu? Saya tidak tahu keris itu bagaimana wujudnya. Dan saya tidak tahu bagaimana dan siapa orang yang memegang keris itu. Dia adalah sahabat saya. Jadi sekarang sudah bukan suamimu lagi. Ya, menurut adat kami, laki-laki yang tidak memberikan nafkah, zahir maupun batin, sudah dianggap bercerai. Oh, seperti itu. Lantas bagaimana kamu bisa bercerai dengan suamimu? Dia memilih jalan yang salah, jalan yang berbeda. Dia berpihak kepada musuh kami. Dia hanya menginginkan kekuasaan. Oke, kalau dia menginginkan kekuasaan, wajar banyak yang menginginkan kekuasaan. Di mana suamimu? Bagaimana? Apakah saya mampu? Suamiku pernah engkau jumpai. Kapan? Di mana? Ingatlah beberapa hari yang lalu, dia berwujud hitam. Oh, yang saya lepaskan waktu itu Mas Evi kayaknya maksudnya. Ya, itu dia. Jadi pemilik keris itu adalah dia. Ya, Jadi saya harus memaksa mengambilnya. tidak bisa. Kamu kalau mau mengambilnya harus lukai dulu dia. Baru keris itu bisa tercabut dari dalam dirinya. Jadi maksudmu saya harus membunuhnya? Tidak, itu adalah bagian saya. Apa kamu yakin? Kamu akan melukainya? Kamu akan membunuhnya? Saya tidak akan membunuhnya, melainkan saya hanya akan melukainya saja agar dia bisa melepaskan keris itu. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Saya yakin dia akan kembali kepada kebenaran. Baik. Baik. Saya akan mengikuti caramu bagaimana. Tapi kamu yakin tanpa keris itu tidak berguna?
disandingkan dengan keris tersebut. Tujuannya untuk apa ketika keris itu digabungkan dengan ini? Pertama, keris itu akan menyatu dengan ini, dan keris itulah yang akan membunuh Raja Jahanam tersebut. Jadi sebenarnya kenapa keris itu bisa terpisah dan harus membunuhnya tidak hanya dengan keris itu saja? Sebenarnya Raja kami menitipkan keris itu kepada kami karena Raja kami kehilangan kemampuannya, dan oleh sebab itu saya harus memecah keris itu menjadi dua bagian, satu dari pohon dan yang satu biarkan keris itu. Oh, seperti itu. Jadi raja kalian sedang sakit. Bisakah saya menjumpai raja kalian? Tidak bisa. Dia sendiri nanti yang akan menemuimu. Terus kenapa dia tidak menemuiku sekarang? Sabarlah. Mari, ikutilah saya. Saya akan menuntunmu menjumpai suamiku. Dan terimalah pohon emas ini agar saya bisa merayu suamiku. Baik, saya terima. Mari, ikutilah saya. Baik. Ayo Mas Evi, kita ikuti dia. Saya merasa teman-teman, jalan saya itu kayak sangat dipermudah. Banyak yang menolong saya, banyak yang membantu saya. Masih melihatnya? Ya, dia yang kita jumpai waktu itu. Enggak. Pasti dia melihat sesuatu ancaman, mungkin. Saya juga nggak tahu. Sembunyikanlah pohon emas itu. Baik. Oh iya Mas Evi, saya baru nggak kalau dia itu ada kerisnya itu, lihat.
Ya, siapa istrimu? Maafkan Dinda, Kakanda. Kembalikan